Anime ini menceritakan seorang ilmuwan wanita bernama Ellen yang berinkarnasi ke isekai dan menjadi anak dari pahlawan dan juga raja roh origin. Cerita ini dimulai dari melegendanya cerita seorang pahlawan yang membasmi banyak monster dengan roh pendampingnya. Hingga akhirnya pahlawan tersebut menggunakan semua kekuatannya untuk memusnahkan semua monster itu. Karena kelelahan, pahlawan itu pun pingsan dan sang roh pun kembali ke dunianya sambil menggendong pahlawan itu. Di masa sekarang, ada seorang ayah yang sedang menggendong anaknya yang mendengarkan cerita itu. Menurut anaknya yang bernama Ellen, kalau pahlawan itu sebenarnya sudah pulang. Namun, dia tidak mau menjawabnya dan malah membeli sate 2 tusuk. Setelah membeli sate, di belakangnya ada yang akan membeli sate lagi. Kemudian, orang itu mengenali orang yang sedang menggendong anaknya, dan orang tersebut adalah Rovel, sang pahlawan yang diceritakan banyak orang. Mendengar ada yang mengetahuinya, Rovel terkejut dan langsung melarikan diri dari sana. Namun, orang tersebut pun mengejarnya. Akhirnya, Rovel pun tersudutkan. Mereka pun senang melihat Rovel baik-baik saja. Namun, tiba-tiba Rovel menghilang dari sana. Dan itu pun membuat mereka terkejut. Ellen menanyakan kepada ayahnya, kenapa kabur dari sana dan tidak mau pulang ke kota ini. Ayahnya tidak mau karena itu membuatnya ribet. Karena mereka menganggapnya sebagai pahlawan, jadi terasa ribet buatnya. Ellen pun mengatakan, harusnya ayahnya itu mengabari kalau sudah pulang jadi mereka tidak mengejarnya. Tidak berselang lama, ada yang menemukan Rovel. Rovel pun langsung kabur lagi. Namun Ellen meminta ayahnya untuk berhenti. Kemudian Ellen menanyakan kepada orang tersebut, "Apa kamu kenalan ayah saya?" kata Ellen. Tapi Rovel yang menjawabnya kalau dia itu adalah Alberto, mantan pegawainya. Alberto sangat senang melihat Rovel baik-baik saja. Kemudian Rovel menanyakan ada perlu apa. Dia pun menjelaskan kalau keluarganya dan keluarga Duke sedang menunggu kepulangannya. Karena berkat prestasi Rovel dalam perahara monster 1 dekade yang lalu, keluarga bangsawannya meningkat. Dan sekarang yang menjadi pemimpin keluarga adalah adiknya, Sauvel. Mendengar itu, Rovel pun tidak perlu pulang. Namun Alberto memaksanya untuk pulang karena Agel menikahi Sauvel. Mendengar itu, Rovel pun terkejut. Menurut Alberto, mereka tidak bisa menolak perintah raja. Rovel pun tambah tidak mau pulang kalau ada wanita itu di rumahnya. Namun Ellen marah kepada ayahnya karena tidak mau pulang. Padahal mereka mengkhawatirkan ayahnya, dan Ellen pun menyuruh ayahnya untuk pulang dan mengabari keluarganya. Ellen pun hingga mengucapkan benci kepada ayahnya karena dia tidak sayang terhadap keluarganya. Mendengar dikatakan benci oleh anaknya, Rovel pun sedih dan dia pun akan pulang dan meminta Ellen untuk tidak membencinya lagi. Di dalam kereta, Ellen menanyakan siapa Egel itu. Alberto menjelaskan kalau dia adalah putri kedua dari kerajaan Tenbald. Ayahnya menambahkan kalau dia adalah mantan tunangannya. Namun, sebelum melawan monster, Rovel telah membatalkan pertunangannya itu. Kemudian setelah itu dia menikahi Sauvel. Mereka pun meminta Rovel untuk mengusir Agel dari rumahnya karena keluarganya hampir jatuh miskin berkat gaya hidup dari Agel. Sebelum ke rumahnya, Rovel meminta untuk ganti arah karena dia akan pergi ke suatu tempat dan tempat itu adalah gereja. Di sana, Rovel meminta untuk menerbitkan surat nikah di dunia manusia dan dia meminta untuk dibuatkannya segera. Ellen pun menanyakan kepada ayahnya kenapa meminta dibuatkan surat mendadak seperti ini. Karena menurutnya kalau wanita itu ada di rumahnya, maka Rovel harus mempersiapkan segala hal. Kemudian pendeta itu menanyakan mempelai wanitanya pun langsung memanggil Ori untuk datang ke sana. Kemudian mereka pun terkejut kalau istrinya Rovel adalah seorang roh. Rovel juga mengatakan kalau dirinya sekarang adalah manusia setengah roh, dan mereka pun langsung melakukan upacara pernikahan. Setelah itu, Ellen akan memberikan sebuah hadiah, dan dia memerintahkan ayah dan ibunya untuk mengulurkan tangannya. Kemudian Ellen memberikan sebuah cincin,
dan juga menambahkan diamond ke dalam cincin ibunya. Kemudian Ellen juga menaburkan diamond yang banyak untuk memeriahkan pernikahan orang tuanya. Setelah membantu ayah dan ibunya dalam upacara pernikahan, Ellen pun memberikan banyak diamond kepada pendeta itu sebagai rasa ucapan terima kasih, dan Alberto juga mengucapkan selamat atas pernikahan Ropel dan Origin. Sebelum pulang, Ropel menyuruh Origin dan Ellen untuk pergi ke dunia roh. Ellen menanyakan kenapa alasannya. Ropel tidak ingin dia melakukan sesuatu terhadap keluarga barunya, dan dia juga tidak ingin wanita itu melihat mereka. Dan Ropel menyuruhnya untuk melihat lewat cermin air, tapi Ori juga mengerti akan hal itu. Kalau dia di sana, mungkin dia akan melemparkan sihir api kepadanya. Yang jelas dia adalah musuh Ropel. Di dalam kereta, Alberto melamun dan mengingat kejadian terdahulunya. Setelah pertunangan dibatalkan, Agiel marah dan memanfaatkan kedudukannya sebagai keluarga kerajaan untuk menaruh keluarga Ropel sebagai garda terdepan, hingga akhirnya ayahnya wafat dalam insiden itu, dan Ropel juga mengalami apa yang dikatakan dalam dongeng yang beredar di masyarakat. Kemudian Alberto pun meminta maaf kepada Ropel. Ropel juga meminta maaf karena telah membiarkan wanita itu selama 10 tahun. Dengan kepulangan Ropel, banyak yang mengibarkan bendera untuk menandakan kalau Ropel sudah pulang, dan semua masyarakat pun sangat senang dengan kepulangan Ropel. Sore harinya, Ropel tiba di rumahnya. Di jalan, Ropel disambut oleh masyarakat yang sudah menunggu kembalinya sang pahlawan. Setelah turun dari kereta, Ropel langsung menyambut mereka. Mereka pun langsung bersorak, dan Ropel pun langsung pergi untuk ke rumahnya. Di depan pintu, kepala pelayan pun langsung menyambut Ropel atas kepulangannya dan menyuruh untuk masuk ke dalam rumah. Ketika di dalam rumah, ada seorang wanita terburu-buru untuk menghampirinya. Namun ketika menuruni tangga, dia pun terjatuh, dan Ropel pun menanyakan siapakah perempuan itu. Kepala pelayan itu menyebutkan kalau dia adalah Agiel, istri dari Saufel. Ropel pun terkejut mendengarnya karena dia telah berubah dari yang terakhir dia kali lihat. Agiel pun terpaksa menikahi adiknya atas perintah raja, dan Agiel pun senang kalau Ropel datang untuk menjemputnya. Di dunia roh, Ori marah mendengar perkataan Agiel dan mengeluarkan sihir api. Namun Ellen menenangkan ibunya. Kalau tidak, istananya bisa terbakar. Ibunya pun akhirnya bisa tenang. Ellen pun wajahnya begitu tegang melihat musuh dari ayahnya itu. Kemudian Agiel memanggil anaknya. Setelah keluar, dia pun menanyakan kepada ibunya kalau pria itu siapa. Ibunya memberitahu kalau itu adalah ayahnya. Setelah itu pun dia langsung berlari, dan sama dengan ibunya, ketika turun dari tangga, dia pun terjatuh. Dia pun langsung bangun lagi dan mengenalkan kalau dia adalah Amiel, anak dari ayah. Mendengar itu, Ropel pun marah. Agiel pun memuji anaknya kalau anaknya itu lucu dan juga cantik. Ropel pun menanyakan kepada kepala pelayan itu, apakah ini adalah anak adiknya? Namun kepala pelayan itu tidak bisa menjawabnya. Ropel pun datang sambil terburu-buru karena dia telah menerima kabar kalau kakaknya telah kembali. Ropel pun bertemu lagi dengan kakaknya, dan dia pun langsung terharu. Ropel juga meminta maaf karena telah menyusahkannya selama ini. Namun sekarang Ropel kelihatan lebih tinggi dan dia juga mirip dengan ayahnya. Di tengah obrolan adik kakak itu, Agiel datang dan dia langsung mengajukan perceraian kepada Ropel. Melihat banyak perhiasan yang dipakai Agiel, Ropel marah karena dia telah melarangnya untuk berpoya-poya. Padahal yang dipakainya itu adalah uang rakyat. Agiel pun membela diri karena dirinya dari keluarga kerajaan, maka dia harus berdandan seperti ini. Mereka yang uangnya dipakai harusnya bersyukur karena dipakai oleh anak dari kerajaan ini. Ropel pun yang mendengarnya sangat marah, namun Ropel menghentikannya supaya tidak mengumbar aibnya di depan umum. Agiel pun langsung memuji Ropel karena perkataannya dan malah menjelekan Ropel. Kemudian Ropel meminta Lorenz sang kepala pelayan untuk menghubungi pihak kerajaan dan juga biro kehakiman terkait untuk kedatangannya besok. Ropel menanyakan untuk apa biro kehakiman itu. Ropel ingin menguruskan perceraiannya dengan Agiel. Di dalam ruangan, Ropel meminta maaf kepada Ropel karena perlakuan istrinya. Namun dia sudah mengetahui semuanya dari Alberto.
Sopel juga mengatakan kalau dirinya kurang tegas, makanya dia suka berbuat sesukanya. Ropel pun langsung mengatakan untuk mengusirnya dari rumah ini mulai besok. Ropel menanyakan mengenai anak itu, namun Sopel pun tidak tahu. Dan pada saat itu dia putus asa karena pernikahannya secara paksa. Dan dia juga disuruh minum banyak anggur di sebuah pesta atas permintaan dari Agil. Menurut Ropel, kalau dia telah menjebak Sopel. Dan anak itu juga bersikeras kalau Sopel bukan ayah kandungnya. Namun itu justru menjadikan kesempatan yang baik. Karena kenyataannya bukan seperti itu. Ropel juga mengatakan, ketika besok di biro kehakiman, Sopel jangan berbicara apapun. Biarkan dia hancur dengan kebohongannya sendiri. Dan Ropel sendiri yang akan mengurusnya. Sopel menanyakan selama ini kalau kakaknya berada di mana. Ropel menjawabnya, selama ini dia berada di dunia roh. Dan juga dia sudah menikah dan istrinya adalah Raja Roh Origin. Ropel juga sudah mempunyai anak perempuan. Ropel juga meminta semuanya untuk merahasiakan ini sampai dia siap untuk mengungkapkannya. Kemudian Ropel juga membanggakan anaknya. Mendengar kakaknya berbicara seperti itu, Sopel juga ingin mengungkapkan sesuatu. Dan dia sebenarnya sudah mempunyai istri dan anak yang benar-benar dia cintai. Ropel bilang kepada adiknya untuk membawanya ke rumah setelah wanita itu pergi. Namun dia bukan dari kalangan bangsawan, tapi Ropel tidak mempermasalahkannya. Kalaupun ada yang menentang, Ropel sendiri yang akan maju. Kemudian Sopel meminta kakaknya untuk meneruskan pewaris keluarganya. Namun Ropel tidak bisa karena dia sudah menjadi manusia setengah roh. Dan dunia manusia harus dipimpin oleh manusia juga. Tapi Sopel sudah tidak sanggup hidup menderita seorang diri. Loren pun menambahkan kalau selama 10 tahun ini Sopel hidup seorang diri. Dia juga melakukan semua hal demi keluarganya. Ketika Ropel memikirkan jawabannya, Origin dan Ellen langsung datang menemuinya. Mereka pun terkejut kedatangan keluarga Ropel. Ellen pun langsung menghampiri ayahnya dan bilang kalau dia benci ayahnya yang tidak sayang dengan adiknya. Mendengar perkataan Ellen, Ropel pun langsung sedih lagi. Tidak lama kemudian, Ropel pun mengenalkan Origin dan Ellen kepada mereka. Origin bilang kalau Ropel tidak perlu bingung, karena selama ini dia selalu memikirkan keluarga dan juga rumahnya. Karena Ropel tidak mau berdebat dengan Origin, dia pun memutuskan untuk menjadi asistennya Sopel dan akan selalu membantunya. Sopel pun sangat senang mendengarnya dan langsung mengucapkan terima kasih kepada Ropel. Kemudian, Loren mengenalkan dirinya kepada Ellen kalau dia adalah kepala pelayan di rumah ini. Loren bilang kalau dia bisa memanggilnya kakek. Ketika Ellen memanggilnya kakek, Loren pun langsung merasa bahagia karena dia merasa memiliki seorang cucu. Setelah itu, Ropel menjelaskan apa yang harus dilakukan dan dikatakan saat persidangan nanti. Di istana, mereka pun sedang membicarakan kepulangan Ropel dan juga masalah yang akan terjadi pada Agil mengenai pernikahan dengan Sopel. Mendengar semua itu, Raja pun kebingungan dan dia langsung memanggil kakaknya Resivel. Kemudian Raja pun membicarakan kembalinya Ropel. Menurut dia, kalau itu adalah kabar yang baik. Namun yang dipikirkan Raja bukan itu melainkan adalah Agil. Kalau itu sebenarnya salah Raja. Padahal Resivel pernah mengatakan kepada Raja, namun Raja terhasut oleh omongan orang yang harus menikahkan anaknya dengan keluarga Van Cleef. Dan kita juga tidak boleh membuat Ropel lebih marah lagi karena kekuatannya bisa merugikan kerajaan ini. Tidak berselang lama, Ropel pun datang menemui Raja. Setibanya di sana, dia pun langsung mengumumkan kepulangannya. Kemudian Raja pun berterima kasih kepada Ropel atas jasanya yang melindungi kerajaan ini dari serangan monster. Maka dari itu, Raja akan memberikan sebuah hadiah atas jasa Ropel. Kemudian, Ropel meminta dua hal dari Raja. Kalau dia ingin membatasi intervensi keluarga kerajaan dengan keluarganya. Dan juga mengizinkan Ropel hadir di persidangan perceraian adiknya yang sekarang sedang memimpin keluarga Van Cleef. Dan juga Ropel ingin mendampinginya sebagai kerabat dekatnya. Kemudian Ropel juga mengatakan kalau orang yang mengusulkan perceraian ini adalah istrinya Sopel, yaitu Agil. Raja pun langsung terkejut mendengarnya. Kemudian di belakangnya ada orang yang menanyakan alasan Agil ingin menceraikannya.
karena dia ingin menikahi orang lain, kata Rafael. Karena raja sudah sulit untuk berbicara, Raziel pun maju dan mewakili raja kalau dia akan mengabulkan permintaannya. Namun dia juga ingin meminta kelonggaran dari Rafael. Di tempat roh, Ellen menanyakan kepada ibunya mengenai Raziel. Ibunya mengatakan kalau itu adalah calon raja berikutnya. Namun Rafael sudah membencinya dari dulu. Kembali lagi ke Rafael. Di sana, Rafael menanyakan mengenai kelonggarannya. Raziel ingin meminjam kekuatan keluarganya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan raja. Karena kekuatan Rafael sangat berpengaruh di kerajaan ini. Namun Rafael di sana tidak bisa memutuskannya karena dia bukan pemimpin dari keluarganya. Raziel pun akan mengerti hal itu dan dia juga akan datang ke persidangan adiknya. Setelah pembicaraan itu, Rafael pun langsung pergi dari sana. Di dunia roh, Ellen melihat asap hitam yang mengelilingi tubuh Raziel. Namun dia juga tidak melihatnya pada tubuh raja dan juga tubuh Agiel. Lalu dia juga menanyakan kepada ibunya. Ibunya pun terkejut kalau Ellen bisa melihat itu. Kemudian ibunya pun menjelaskan kalau dulu ada raja yang seperti Agiel. Dia mengincar kekuatan roh dari ibunya dan memaksa untuk menggunakan kekuatannya hingga dia membuat para roh murka dan akhirnya keluarga kerajaan diberi kutukan. Semenjak itu, keluarga kerajaan selalu mengadakan festival roh setiap tahunnya dan festival itu ditujukan untuk meminta ampun kepada para roh. Namun beberapa tahun berlalu, mereka pun lupa akan alasan para roh marah pada leluhur mereka hingga keluarga kerajaan tidak paham alasan para roh tidak mau mendengarkan mereka dan berdoa untuk formalitas saja. Namun pada saat itu Rafael ada di sana dan dia berpikir dari sudut pandang roh. Dan itu pertama kalinya ibunya menyukai ayahnya. Kemudian ibunya langsung memaksa ayahnya untuk melakukan kontrak dengannya. Di persidangan hakim sedang membacakan dokumen kalau Rafael digugat cerai oleh istrinya yaitu Agiel. Dan hakim juga menanyakan kepada Agiel alasannya ingin bercerai apakah benar untuk menikahi orang lain. Agiel pun menjawabnya kalau dia ingin menikahi tunangannya yang telah menjemputnya dan dia adalah Rafael. Namun hakim tersebut mengetahui kalau pertunangannya dengan Rafael telah dibatalkan. Namun menurut Agiel, dia pun sekarang sudah datang untuk menjemputnya beserta anaknya dan itu anak dari Rafael. Kemudian hakim menanyakan kepada Rafael. Kemudian Rafael menyangkalnya kalau dia itu bukan anaknya karena selama ini dia berada di dunia roh dan dia juga bukan anak dari Rafael. Agiel pernah mengatakan kepada pelayan rumahnya kalau dia itu bukan anak kandung dari Rafael. Kemudian hakim memutuskan kalau Agiel seorang pengkhianat yang sudah mengkhianati pernikahannya sendiri dengan menyukai pria lain hingga menjadikannya seorang anak dan juga selalu berpoya-poya. Hingga akhirnya hakim menjatuhkan hukuman kalau Agiel tidak bisa menikah lagi. Hukuman pun langsung datang hari itu juga. Kalau Agiel sudah tidak bisa mendekati semua pria. Agiel pun langsung menghampiri Rafael. Ketika mendekat, dia pun langsung terpental. Lalu dia memohon kepada ayahnya, tapi ayahnya tidak memperdulikannya. Kemudian Raja dan Raziel pun meminta maaf atas perlakuan anaknya kepada Rafael. Akhirnya pengadilan pun ditutup. Sore harinya Rafael mendatangi Raziel. Di sana Raziel mengatakan kalau Agiel akan dihukum dan dipenjarakan. Sedangkan ayahnya sebentar lagi akan turun tahtanya dan mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Kemudian Raziel juga tahu kalau Rafael sudah berkeluarga dan dia juga mengetahui kalau anaknya Rafael sangat cantik. Raziel pun ingin mengajak Rafael untuk mempertemukan dengan anaknya, namun Rafael menolaknya dan dia juga mengatakan kalau dia sudah mendapatkan hadiah dari raja. Kalau keluarga kerajaan sudah tidak bisa mendekati keluarganya lagi. Ketika pulang, dia pun menyuruh Loren untuk memanggil Alberto dengan nada marah. Alberto langsung memasuki ruangan. Di sana Rafael langsung mengatakan kalau yang dilakukannya memang untuk kebaikan keluarganya. Namun dia pun dibebas tugaskan dari tugas mengawal Rafael dan disuruh untuk menjauh untuk sementara waktu. Setelah itu Rafael langsung menemui ibunya. Di sana dia meminta maaf kepada ibunya karena tidak langsung pulang.
Namun ibunya sudah bisa menduga kalau itu akan terjadi karena dia tidak mau menemui perempuan itu. Dan ibunya pun tidak mengira kalau Saufel akan menikahinya. Namun ibunya sangat berterima kasih kepada Rafael karena dia mengusir wanita itu. Lalu Rafael menugaskan Loren untuk mengembalikan semua barang wanita itu. Lalu dia pun menanyakan mengenai Alberto. Lalu Rafael menjelaskan kalau dia sedang diasingkan dan menghapus statusnya sebagai bawahan Saufel karena dia sudah membocorkan rahasia. Jadi Rafael sudah tidak percaya lagi dengannya dan ibunya pun ingin meminta penjelasan dari Rafael. Rafael menjelaskan kalau dia mempunyai istri seorang roh dan juga sudah mempunyai anak dan hanya orang tertentu yang bisa mengetahuinya. Namun Raziel ingin mempertemukan anak-anaknya dengan Ellen. Ibunya pun berkata, jadi Alberto telah memberitahukan itu kepadanya. Rafael mengiyakannya. Keluarga kerajaan mendapat kutukan dan tidak bisa berkontrak dengan para roh. Dan Raziel ingin menggunakan Ellen untuk menyelesaikannya. Loren pun marah karena Alberto telah menjadikan Ellen sebagai alat negosiasinya. Dia pun langsung meminta izin kepada Rafael untuk membunuhnya karena itu akan menyia-nyiakan usaha ayahnya. Menurut Saufel, Alberto masih berhutang budi kepada ayahnya dan dia menghubungi keluarga kerajaan karena Agiel. Saufel langsung meminta maaf atas kelalaiannya, namun dia pun sudah tidak mempermasalahkan itu karena kalau dia sudah bertobat, maka dia akan bebas mengenalkan istri dan anaknya. Lalu ibunya pun marah karena Rafael tidak mengenalkan mereka pertama kali kepada ibunya. Lalu Rafael memanggil Ori dan Ellen. Mereka pun langsung datang ke sana. Lalu Rafael mengenalkan mereka berdua. Isabella, ibu Rafael, mengetahui kalau Ori adalah roh yang berkontrak dengan Rafael. Ori mengakuinya dan dia mengenalkan kalau dia adalah Raja Roh. Dan Ellen akan menjadi Raja Roh berikutnya. Ellen pun mengenalkan dirinya. Isabella ingin dia memanggilnya dengan sebutan nenek. Ellen pun mencoba memanggilnya nenek. Ketika mendengar itu, dia pun langsung senang. Malam harinya, Rafael mengatakan kalau dia ingin membantu dalam sektor usaha. Namun, istrinya tidak bisa membantunya. Karena kekuatan yang sangat besar, dia pun dalam sekejap bisa membuat sekitarnya menjadi hutan yang lebat. Lalu Isabella menanyakan kepada Ellen mengenai rohnya. Ellen menjawabnya kalau dia adalah roh yang mengenalikan unsur. Mereka pun tidak mengetahui unsur itu apa. Lalu Ellen mengeluarkan arang dan merubahnya menjadi berlian yang berkilauan. Lalu Saufel menanyakan apa Ellen bisa juga membuat mineral yang ia mau. Dia pun langsung membuat tumpukan emas. Mereka langsung terkejut. Lalu Ellen bilang kalau mau itu bisa untuk dijual. Namun Isabella melarangnya karena kalau ada barang langka yang dijual di pasaran, maka itu akan menimbulkan keributan besar. Lalu Ellen merubahnya lagi dan memberikannya sebagai hadiah untuk neneknya. Kemudian ibunya menanyakan emas itu mau diapakan, namun Rafael menyuruhnya untuk digunakan sebagai dana publik untuk menutupi uang yang dihamburkan oleh Agiel. Karena takut dicurigai oleh orang lain, maka Ellen mengatakan kalau di daerah sini ada tambang, maka emas itu bisa mereka dapatkan dari hasil tambang itu. Rafael juga menambahkan kalau keluarganya mempunyai tambang kecil di daerahnya. Lalu Ellen mengatakan untuk menjual mineral yang ditambang dari sana juga, untuk menutupi kecurigaan. Setelah perbincangan itu, Rafael mengumpulkan pelayan di rumahnya, dan dia mengatakan kalau Agiel sudah pergi dari rumah. Lalu Saufel juga mengenalkan keluarga kecil kakaknya dan Saufel ingin merayakan dan mengenakan pesta kecil-kecilan. Sementara itu di istana, Alberto bertemu dengan Raziel. Dia mengatakan kalau dirinya sudah ketahuan oleh Rafael dan diberhentikan sebagai pengawal Saufel. Lalu Raziel memintanya untuk bekerja sekali lagi dengannya sebagai yang terakhir kalinya. Di tempat Rafael setelah beres pestanya, Rafael dan Ori akan pulang karena kalau kelamaan nanti rumahnya akan menjadi hutan lebat. Lalu mereka menanyakan mengenai Ellen. Menurut Rafael, kalau Ellen tidak punya kekuatan sebesar itu. Lalu Rafael juga meminta Ellen untuk menginap dan menikmati hidup di dunia manusia. Sesudah Rafael dan Ori pergi, Ellen disuruh untuk tidur duluan. Ketika Ellen tidur, Alberto datang untuk mengunjunginya. Dan dia memberikan surat kepada Ellen.
Ketika dilihat, dia tahu kalau surat itu dari Razivel, namun dia menanyakan kepada Alberto, apa dia membenci rumah ini, namun Alberto tidak membencinya. Ellen pun mengatakan perbuatannya mungkin baik, namun bagi ayahnya dan yang lainnya, mungkin ini perbuatan yang tidak perlu, karena menurutnya, dia dan ayahnya mungkin sosok yang berharga bagi kerajaan, karena dia dan ayahnya adalah manusia setengah roh. Tapi menurut Ellen itu hal yang mengganggu karena keluarga kerajaan tidak menyadari kesalahannya, sehingga masalah pun tidak akan pernah selesai. Mereka melupakan masa lalu, kenapa para roh bisa marah kepada mereka. Dia pun meminta Alberto untuk memutus koneksi dengan kerajaan secepatnya. Kalau ketahuan oleh ayahnya, mungkin dia akan marah besar. Ketika Alberto diusir dari rumah ini, Razivel pun tidak akan peduli padanya. Dan bila Alberto mempunyai hutang budi pada rumah ini, janganlah salah mengambil sikap. Alberto meminta maaf atas kesalahannya, tapi ayahnya mungkin sudah tahu dan melihat di suatu tempat. Lalu mengenai surat itu, dia pun tidak perlu membalasnya dan dia langsung membakarnya tanpa membacanya. Besoknya, Ropel datang menjemput Ellen dan Ropel menanyakan apa ada yang mau dikatakan padanya. Ellen mengatakan kalau Alberto sudah memutus kontak dengan Razivel. Dan Ellen meminta ayahnya untuk tidak mengasingkan lagi Alberto. Lalu Ellen juga menanyakan kepada ayahnya apa dia ada yang mau disampaikan padanya. Lalu Isabella menanyakan kepada Ropel. Ellen menjelaskan kalau ayahnya sudah mengetahui kalau ada utusan yang datang kepadanya dan kenapa dia menyuruh Ellen untuk menginap. Dia juga mengatakan kalau Ellen sudah membakar suratnya tanpa membukanya. Dan dia menyuruh ayahnya untuk berbicara dengan Alberto secara baik-baik. Sampai itu terjadi, dia tidak akan berbicara terhadap ayahnya. Loren pun memuji kepandaian yang dimiliki oleh Ellen. Lalu Loren menanyakan kepada Ropel mengenai keputusan Ellen tadi. Ropel mengetahui kalau Alberto tidak bisa dituduh sebagai koneksi dari kerajaan karena dia tidak memiliki bukti untuk itu. Sementara itu, di istana Alberto melaporkan kejadiannya, dan sesuai dengan janji yang diberikannya, Alberto langsung pergi. Razivel pun menjadi sangat menginginkan Ellen, karena dia bisa menjadi pemecah masalah kenapa keluarga kerajaan tidak bisa berkontrak dengan roh. Malam harinya, Ropel memanggil Alberto. Ropel mengatakan karena perbuatannya kini Ellen menjadi incaran keluarga. Ellen juga menyuruh Ropel untuk berbicara dengan Alberto. Ropel juga menanyakan kepada Alberto kalau Ellen membakar surat dari kerajaan tanpa membacanya terlebih dahulu. Ellen seperti itu supaya Alberto tidak punya bukti kalau dia memberikan surat dari kerajaan. Alberto bukan hanya diselamatkan oleh ayahnya, tapi diselamatkan juga oleh anaknya. Lalu Alberto pun meminta maaf atas kesalahannya. Setelah itu, Ropel mengembalikan dia untuk menjadi pengawal Saufel. Dan Ropel juga akan memantaunya karena dia masih belum percaya sepenuhnya, serta Alberto harus berterima kasih kepada Ellen. Pagi harinya ketika Ellen di taman berserta neneknya, Ropel pun datang menyapanya, namun dia langsung pergi dan mencuekkan ayahnya. Ellen pun bilang kalau ayahnya harus sering berkomunikasi dengan orang sekitarnya. Setelah itu, Ellen langsung memaafkan ayahnya. Lalu, Ellen pun meminta ayahnya untuk memikirkan cara menghadapi Razivel. Untuk mencairkan suasana, Loren menyuruh Ellen untuk bermain. Lalu Loren memanggil semua pelayan yang ada di rumahnya. Setelah itu, Ellen pun bermain petak umpet dengan mereka. Karena Ellen tidak bisa menemukan mereka semua, dia pun sedih. Kemudian Loren ikut membantu mencarikan semuanya, dan mereka pun satu persatu ditemukan oleh Ellen. Ropel pun tidak mau kalah dan dia pun ikut membantu Ellen dan berhasil menemukan mereka semua. Namun Ellen marah karena dia sedang bermain dengan yang lainnya. Ellen pun meminta mereka untuk melakukan petak umpet lagi. Sore harinya Ellen berpamitan dengan semuanya karena dia akan kembali ke dunia roh. Lalu Alberto mengucapkan terima kasih kepada Ellen. Setelah semua itu, Ellen pun pulang sendiri. Dan ayahnya ada yang mau dibicarakan terlebih dahulu dengan Saufel. Dan Saufel pun mengatakan kalau mereka tidak jadi bangkrut dan semenjak kedatangan kakaknya,
mereka mendapatkan keberuntungan. Namun Rofel bertanya mengenai istri dan anak Saufel yang akan diajak ke rumahnya, karena ibunya sendiri sudah memikirkan itu, dan Rofel menanyakan siapa perempuan itu. Saufel menjelaskan kalau dia bekerja sebagai pelayan di salah satu restoran di kota. Dia bernama Arya dan anaknya bernama Avilia, sedangkan umurnya sebaya dengan Ellen. Mereka pun meminta Arya untuk segera dibawa ke rumahnya, karena keluarga Pancrave hanya memiliki satu penerus, yaitu Ellen. Namun Ellen tidak bisa karena dia akan menjadi pengganti ibunya menjadi Raja Dunia Roh, dan Avilia lah yang akan menjadi penerus resminya. Setelah itu, Rofel meminta Saufel untuk memberitahukan kepada kerajaan kalau mereka sudah mempunyai penerus keluarga Pancrave secara resmi. Rofel meminta Saufel membawa istri dan anaknya untuk datang ke rumahnya besok. Besok harinya, mereka pun datang dan mereka mengenalkan dirinya. Setelah itu mereka diajak keliling dan dikenalkan dengan ibunya Saufel. Lalu, Rofel pun pulang ke dunia roh. Namun di sana Ori marah terhadap Rofel. Menurut Ellen, ibunya marah karena dia melihat ayahnya sedang dirayu oleh wanita sambil meminum alkohol. Rofel terkejut mendengar itu. Rofel pun meminta maaf kepada Ori. Setelah itu, Ellen pun ingin pergi tidur, namun Rofel menahannya karena dia ingin memberitahukan sesuatu. Rofel membicarakan kalau tanggal pernikahan Saufel sudah ditentukan dan keluarga kerajaan akan datang. Besoknya, Rofel menemui adiknya. Namun sesuai perkiraannya kalau keluarga kerajaan akan datang. Lalu Saufel menanyakan mengenai Ellen. Menurut Rofel, Ellen tidak akan datang ke pernikahannya. Saufel pun mengerti karena itu demi kebaikannya. Hari pernikahan pun tiba. Di sana Rofel datang berserta Ori dan dia mengenalkan istrinya kepada Arya. Kemudian Saufel mengenalkan anaknya kepada Ori. Ori juga mengatakan anaknya seumuran dengan Ellen. Dan Ori juga meminta mereka untuk akrab dengan Ellen. Di hari upacara, Rofel menunjuk Rasifel kepada Ori beserta keluarganya. Rasifel memberitahu anaknya yang bernama Gadiel kalau mereka tidak bisa menjalin kontrak dengan para roh. Karena itu menjadi misteri keluarga kerajaan selama bertahun-tahun. Selama mereka tidak bisa menerima anugerah dari roh, maka mereka hanya bisa bergantung pada keluarga Pancrave. Setelah acara selesai, Rofel bertemu dengan Rasifel. Rasifel mengatakan kenapa putrinya tidak datang. Rofel pun mengatakan kalau dia sedang tidak enak badan, dan Rasifel mengetahui kalau istri Saufel mendapatkan penolakan dari Dewi Val. Rasifel tertawa dan mengatakan kalau istri dari Saufel membawa cerita yang menarik. Dan Rasifel mengundang Rofel dan anaknya untuk dipertemukan dengan kedua anaknya dari Rasifel. Dan pertemuan itu akan dilakukan seminggu lagi. Setelah itu, kemudian Rofel masuk ke kamar Arya. Dia marah kepada Arya karenanya Ellen sekarang diincar oleh keluarga kerajaan. Karena ulahnya, krisis yang akan menimpa keluarga Pancrave nanti sangat besar, namun Ori berusaha menghentikannya. Ori mengatakan kalau dirinya kurang beruntung, tapi sebaliknya Rasifel sangat bersifat mujur. Dan Ori juga mengatakan kalau Ellen pasti akan melakukan hal yang tidak mereka duga, seperti kejadian hari ini. Lalu Ori menanyakan kepada Arya apa Arya bisa mengorbankan putrinya untuk menebus kesalahan orang lain. Namun Arya tidak bisa mengorbankan putrinya begitu saja. Rofel juga mengatakan saat menandatangani surat, apa kamu memikirkan pria lain selain Saufel? Karena tanda duri di pergelangan tangannya adalah hukuman dari Dewi Val. Dan itu adalah bukti dosa yang telah berbohong di hadapan Dewi Val. Arya pun mulai melihat pergelangan tangannya. Ori mendekati Arya dan mengatakan kalau tandanya masih samar. Mungkin dia masih mencintai Saufel. Ori juga memperingati Arya supaya Arya tidak melirik pria lain dan Arya selalu mencintai Saufel dengan sepenuh hati. Setelah mengatakan itu, Ori langsung menyamarkan tanda itu supaya tidak ada yang melihatnya, melainkan dia sendiri yang dapat melihatnya. Rofel juga mengatakan untuk tidak menceritakan masalah ini kepada Saufel. Ellen yang berada di dunia roh melihat semuanya, dan dia juga baru melihat ayahnya semarah itu pada orang lain, dan Ellen pun langsung pergi untuk mengamati lawannya. Sementara itu di dalam kereta, Gadiel menanyakan kepada ayahnya kenapa keluarga kerajaan tidak bisa mengikat kontrak dengan para roh.
Ayahnya menjawab bukan hanya berkontrak dengan roh, bahkan mendekati roh pun tidak bisa. Alasannya pun masih misteri selama bertahun-tahun. Di dalam kamar, Arya masih memikirkan perkataan dari Rafael dan Ori. Kemudian Sovel mengutuk pintu. Setelah itu Arya meminta maaf kepada Sovel karena telah membuatnya menunggu lama. Namun Sovel tidak mementingkan itu dan menanyakan keadaannya. Namun dia pun mengatakan kalau dia baik-baik saja dan mengatakan kepada Sovel kalau dia ingin di kamar untuk sementara waktu dan Sovel mengizinkannya. Sementara itu di dunia roh, Ellen sedang mencari informasi mengenai kutukan keluarga kerajaan. Kemudian Finn datang dan menyuruh Ellen untuk tidak memberontakkan bukunya, kalau tidak dia akan dimarahi oleh ibu dan ayahnya. Tapi Ellen mengatakan tidak mungkin mereka memarahinya karena Ellen sedang menyelidiki musuh. Lalu Finn pun mengatakan kepada Ellen kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja. Karena itu Ellen akan mendapat jawaban yang lebih cepat. Lalu Ellen pun menanyakan mengenai kutukan roh yang menimpa keluarga kerajaan. Karena Ellen bisa melihat aura hitam keluar dari keluarga kerajaan. Ketika bertanya kepada ibunya kalau itu adalah kutukan dari roh, namun Finn tidak mengetahui banyak tentang itu. Dan juga Ellen masih terlalu kecil untuk mengetahui itu. Dan Ellen juga mengatakan kalau ini bukan saatnya untuk mengkhawatirkan itu. Karena Ellen sedang menyelidiki musuh. Karena Raziel memanfaatkan keluarga Pancreep, sehingga dia meminta Ellen dan ayahnya untuk datang ke istana. Mendengar itu, Finn langsung marah dan mengeluarkan auranya. Setelah itu dia meminta maaf kepada Ellen. Namun Ellen pun mulai tersenyum kepadanya. Akhirnya Finn menceritakan kejadiannya. Kejadian itu berawal 2 abad yang lalu. Ketika prahara monster terjadi, demi mengembalikan keadaan perang, keluarga kerajaan menuntut Raja Roh untuk turun tangan. Namun para roh tidak mematuhi perintahnya karena Raja Roh tidak akan mengulurkan tangan untuk urusan sepele seperti itu. Hingga akhirnya sang raja yang kehilangan kesabaran melanggar pantangan. Ketika Ellen berada di kamarnya, Rafael dan Ori mengetuk pintunya. Kemudian Ellen pun menghampiri mereka. Ori menanyakan kepada Ellen karena dia terlihat murung. Lalu Ellen mengatakan kalau dia sudah mengetahui tentang kutukan keluarga kerajaan itu dari Finn. Ibunya pun mulai memahaminya dan dia juga mengatakan kalau Ori masih tidak akan memaafkan keluarga kerajaan karena tragedi itu masih teringat jelas jeritan-jeritan saudaranya. Dan dia meminta Ellen untuk memahami semua itu. Tapi Ellen juga marah karena keluarga kerajaan tidak merasa malu yang hidup dengan tenang tanpa mengetahui alasan kutukan itu. Ellen mengatakan kalau darah manusia mengalir dalam tubuhnya. Dan juga dia semua sangat menyayangi keluarga Pancreep. Dan mengatakan kepada Rafael untuk tidak merasa bersalah. Lalu Ellen juga mengatakan kalau dia tidak bisa memaafkan keluarga kerajaan karena mereka masih berani meminjam kekuatan roh tanpa menyadari kesalahan mereka. Setelah mengatakan itu, dia pun langsung tersenyum dan Rafael langsung memeluknya dengan perasaan yang sangat bahagia. Besoknya Ellen dan Rafael pergi ke rumahnya. Setelah masuk, Ellen pun langsung menemui neneknya. Elizabeth sangat senang bisa bertemu lagi dengan Ellen. Lauren pun mengucapkan selamat datang kepada Ellen. Melihat Ellen, Elizabeth terharu. Lalu Ellen mengatakan kepada neneknya, jangan menangis. Elizabeth bilang kalau dia tidak menangis, melainkan bahagia. Bisa melihat lagi Ellen, tidak berselang lama, Sovel datang bersama dengan Arya. Kemudian Ellen menghampirinya dan mengenalkan dirinya kepada Arya. Sovel menanyakan kepada Rafael kalau dia ada yang mau dibicarakan dengan Arya. Rafael menjawabnya, bukan saya, melainkan Ellen. Ellen langsung mengatakan kalau ini adalah peringatan bukan bicara. Ellen mulai mengatakan kalau dia sudah mempertimbangkan perasaan Sovel dengan menghilangkan tanda keduri kutukan itu. Dan ayahnya juga sudah memperingatinya, tapi Arya malah menceritakannya begitu saja. Arya menjawabnya karena ibunya menyuruhnya untuk mencintai Sovel dengan sepenuh hati. Ellen juga mengatakan orang yang memikirkan pria lain saat mengucapkan janji suci itu adalah penghinaan bagi keluarga Pancreep. Tapi Arya malah sama seperti Agil. Arya pun mengatakan kalau itu tidak benar dan Arya ingin menjadi anggota keluarga Pancreep. Ellen juga mengatakan kalau Arya sendiri mengatakan kalau perasaannya tidak murni.
Oleh karena itu, Dewi Val memberi hukuman itu, dan Rasivel mulai menyadarinya. Dan keluarga Van Cleef yang dicintai oleh roh sangat penting bagi keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan itu terobsesi karena status ayahnya yang pahlawan, melainkan karena kutukan itu sendiri dan karena perbuatan egois Arya itu membuat negeri ini mulai kehilangan kekuatan itu. Tapi Arya tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Ellen. Lalu jika ayahnya dan kekuatan yang dibutuhkan keluarga kerajaan menghilang dari dunia manusia, dan jika pengganggu itu lenyap, mungkin pahlawan akan kembali. Mungkin itu yang dipikirkan oleh keluarga kerajaan, dan masalahnya akan lenyap bersama pengganggu. Namun Arya masih tidak mengerti yang dikatakannya. Ellen langsung mengatakan kalau dia sedang membicarakannya. Ellen juga mengatakan kenapa keluarga kerajaan menghadiri pernikahannya. Padahal masih ada Agel karena mereka ingin mengujinya. Dan jika Arya berusaha merebut ayahnya, maka Ellen dan ibunya tidak akan menahan diri dan akan menghancurkannya. Mendengar itu, Arya sangat ketakutan dan langsung jatuh pingsan. Dan Sovel juga mengatakan kalau dia masih ingin mempercayai Arya. Sovel juga meminta maaf kepada Ellen. Tak apa, kata Ellen. Dia juga merasa tidak bisa diam dan melihat saja. Setelah itu, Ellen mengajak Rafel untuk menghadiri undangan di istana, namun Elizabeth akan membuatkan gaun untuk Ellen. Dan Rafel juga mengatakan kalau pamannya dan juga ayahnya harus merasakan hal yang sama. Ayahnya pun disuruh untuk memegangi pamannya. Sementara itu, Ellen membawa pisau cukur. Ellen pun berhasil mencukur jenggot dan kumis pamannya. Ellen berbuat seperti itu supaya Arya tidak mendekati ayahnya lagi. Rafel senang mendengar itu dari Ellen. Kemudian Rafel dan Ellen sudah bersiap untuk menghadiri pertemuan dengan Rasivel. Loren mengatakan kalau kereta kudanya sudah siap untuk berangkat. Tapi Rafel tidak mau menggunakan kereta untuk ke sana. Ellen mengetahui kalau ayahnya malas menggunakan kusir karena ayahnya susah untuk kabur. Rafel pun membenarkannya dan memuji pemikiran Ellen itu. Rafel pun akhirnya sampai di sana. Namun ketika akan masuk, dia merasa malas. Tapi Ellen bersemangat dan ingin mengakhiri semuanya sampai dengan tuntas. Tidak berselang lama, salah satu prajurit mengatakan kalau Rafel sudah datang ke sana. Ketika mereka masuk, Ellen melihat dari dekat aura hitam yang menyelimuti Rasivel. Lalu Rasivel mengatakan kalau dia ingin bertemu dengan Ellen. Ellen pun dengan dingin menjawabnya iya saja. Setelah itu, Rasivel memberitahukan kalau dia sangat menyesal atas pertunangannya dengan Agel. Karena itu adalah kesalahan dari raja. Namun mereka sudah tidak ada di sini lagi. Untuk mempertanggungjawabkannya, masalah yang ditimbulkan Agel, mereka telah dipindahkan ke rumah yang ada di wilayah perbatasan dan tidak akan pernah kembali lagi ke sini. Kemudian dia mengatakan kalau Sauvel malah menikahi wanita yang sama seperti Agel. Rafel tidak mengerti perkataannya. Dia mengatakan untuk tidak pura-pura tahu karena itu adalah gosip yang hangat di kalangan bangsawan. Namun Ellen mengatakan kenapa gosip itu bisa muncul. Rasivel mengatakan kalau itu bukan topik untuk anak kecil. Lalu Rasivel menanyakan kepada Ellen dari mana gosip istri baru Sauvel berasal. Ellen merasa kalau dia sedang diuji oleh Rasivel. Ellen pun menjawab kalau sumber gosip itu berasal dari kedudukan yang sama atau bahkan lebih. Dan itu berasal dari istri Rasivel. Dia pun memuji kebenaran dari Ellen, tapi Rasivel tidak merasa memberitahukan apapun soal hukuman. Ellen pun menanyakan hukuman apa. Rasivel menerangkan kalau itu adalah hukuman dari Dewi Val karena ada tanda duri dari pergelangan istri Sauvel yang sama dengan Agel saat di persidangan. Mereka berdua bengong. Lalu Ellen pun tidak pernah melihat tanda duri itu. Lalu Ellen pun mengatakan kalau keluarganya dibenci oleh keluarga kerajaan. Rafel pun membenarkannya dan membuatnya jengkel. Lalu Rafel mengajak Ellen untuk pulang saja. Ellen pun mengikutinya dari belakang. Ketika akan pergi, kedua anak Rasivel datang ke sana dan mengenalkan dirinya. Ellen terkejut melihat kedua anak dari Rasivel itu juga terdapat aura hitam. Lalu dia juga melihat aura itu ada lagi pada Rasivel.
Ellen mulai ketakutan melihat aura itu ada pada diri mereka, dan Ellen melihat sesuatu muncul dari aura itu dan membuatnya sangat ketakutan. Itu membuat Rafael marah dan menyuruhnya untuk mundur. Lalu Raziel menanyakan kepada Rafael apa yang sebenarnya terjadi. Rafael mengatakan kalau kalian masih tidak mengetahuinya juga, kalau itu adalah kutukan roh yang keluarga kerajaan terima atas perlakuan terhadap para roh. Rafael tidak tega melihat Ellen seperti itu dan dia langsung pergi dari sana. Dia pun langsung menidurkan Ellen di kamarnya. Lalu ibunya datang ke sana dan menyuruhnya untuk tidur terlebih dahulu. Beberapa hari telah berlalu, kedua anak Raziel berkunjung ke rumah keluarga Van Cleef. Di sana terlihat Lauren sedang menyambut kedatangannya. Dia ke sana ingin bertemu lagi dengan Ellen. Namun Lauren mengatakan kalau dia sedang tidak ada di sini. Gadiel sangat kecewa karena tidak bisa bertemu lagi dengannya. Lalu Lauren menyuruh mereka untuk masuk dan beristirahat terlebih dahulu. Ketika akan meminum teh, Lavilia datang ke sana dan menanyakan yang dilakukan mereka. Lavilia menjelaskan kalau dirinya adalah kepala keluarga dari Van Cleef saat ini. Lavilia juga menanyakan apa kalian tidak mendengarnya dari Lauren. Lalu Lavilia menanyakan keperluannya. Gadiel menjawabnya, dia ingin bertemu dengan Ellen. Gadiel pun menjelaskan kalau dia ingin bertemu dengan Ellen karena dia ingin meminta maaf secara langsung kepadanya. Tidak berselang lama, Lauren datang dan menawarkan teh lagi kepada pangeran. Lavilia pun kaget mendengarnya kalau mereka itu adalah pangeran. Lalu Lauren meminta maaf kepada mereka atas perlakuan Lavilia yang kasar. Tapi Gadiel tidak mempermasalahkan itu. Lalu di dunia roh, Ellen sedang bersiap-siap untuk pergi. Di sana ada Rafael dan ibunya. Ori pun merasa heran karena tidak biasanya Ellen seperti itu. Ellen merasa harus tampil rapi karena dia akan pergi. Lalu Van datang ke kamar Ellen. Ellen menghampirinya dan mengatakan dia akan pergi dengan ayahnya ke pertambangan beserta dengan pamannya. Lalu Rafael pun memanggil Ellen untuk bersiap-siap pergi. Ellen pun langsung mendekati Rafael, tapi Van mulai terlihat sedih. Setelah sampai di rumahnya, Lauren menjelaskan kalau tadi ada anak dari Raziel ke sini. Tapi Lauren menyuruhnya pergi karena Ellen tidak ada di rumah. Rafael memuji keputusan Lauren karena kenyataannya memang seperti itu. Lalu Rafael menjelaskan karena hasil yang menurun dan juga alasan tertentu, dia terpaksa untuk menutup tambang itu. Rafael mengajak mereka ke sana sambil mengatakan kepada para pekerja yang ada di sana dan meminta Ellen untuk tidak jauh-jauh dari ayahnya karena tempat tersebut berbahaya. Rafael pun tidak akan membiarkannya karena dia akan selalu menggendongnya. Lalu Ellen menanyakan neneknya karena dia tidak melihat neneknya dari tadi. Rafael menjelaskan kalau ibunya tidak diberitahu soal kedatangan Ellen. Ketika berjalan, Rafael membahas emas yang waktu itu dibuat oleh Ellen. Rafael berencana kalau dia menemukan beberapa batang itu di gudang lama dan peninggalan harta dari generasi terdahulu, supaya keluarga kerajaan tidak curiga tentang itu. Sesampainya di luar, Ellen terkejut kalau jumlah kereta kudanya sangat banyak. Rafael juga merasa aneh. Lalu Elizabeth turun dari kereta. Ellen menanyakan apa nenek akan ikut. Dia pun membenarkannya kalau dia akan ikut ke sana. Rafael dan Lauren pun langsung memarahi Alberto karena mereka tahu kalau itu adalah ulahnya. Dia pun langsung meminta maaf kepada mereka berdua. Elizabeth pun senang bisa melihat dan bisa jalan-jalan lagi dengan Ellen. Mereka berdua pun meminta Alberto untuk menjaga ibunya. Ibunya pun mendengar percakapan itu dan marah kepada mereka yang menganggap ibunya seperti beban. Ketika sampai di pertambangan, para pekerja itu menyambut kedatangan mereka dan Ellen langsung mengamati keadaan di sana. Kemudian Ellen mengenalkan dirinya sebagai anak dari Rafael. Lalu Rafael menjelaskan kedatangannya beserta dengan kakaknya ke sini untuk membahas penutupan tambang ini. Mereka mulai kecewa mendengar itu. Tapi Rafael menjelaskan kalau tambang itu terkena kutukan roh karena mereka terlalu banyak mengambil perak di sana.
Di sana juga Ellen mengamati orang yang sedang terkena penyakit. Lalu dia meminta izin untuk berbicara dengan para penambang. Mungkin pengetahuannya akan menolong mereka. Lalu Ellen menanyakan apa kutukan itu diikuti dengan gejala seperti sesak napas, batuk, dan dahak. Dan apa ada yang sudah meninggal juga. Lalu Ellen menjelaskan kalau mereka sudah menghirup debu serta serpihan logam selama bertahun-tahun. Dan itu memberikan efek yang buruk pada tubuh dan menyatakan kalau itu bukanlah sebuah kutukan. Lalu orang yang mengidap penyakit itu menanyakan kepada Ellen apa mereka bisa sembuh. Ellen menjelaskan kalau sembuh total itu tidak mungkin, tapi bisa memperbaiki kondisinya sedikit demi sedikit. Namun itu membutuhkan waktu yang lama. Lalu dia mengatakan kepada ayahnya untuk pulang terlebih dahulu karena Ellen ingin mendiskusikan sesuatu dengan semua orang dan juga ibunya. Lalu Ellen pun mengatakan kepada para penambang kalau dia akan diskusi dengan ibunya untuk menyelesaikan masalah ini. Sementara itu, Rafael terlihat mondar-mandir di depan kamar Ellen. Rafael mulai khawatir terhadapnya karena dia sudah berhari-hari mengurung dirinya di kamar. Tapi Ori mengatakan kalau Ellen akan baik-baik saja. Ori pun meminta Rafael untuk percaya pada Ellen dan disuruh untuk menunggunya. Lalu Van mencoba untuk memasuki kamar Ellen, tapi dia tidak bisa karena Ellen melarangnya masuk. Di dalam kamar, Ellen sendiri sedang menyatukan pikirannya yang sekarang dengan pikiran waktu dia menjadi manusia. Hingga akhirnya dia berhasil menemukan sebuah formula dan langsung membuat obatnya. Dan obat tersebut pun sudah jadi, namun Ellen terlihat sangat lemas. Dan Rafael pun tidak menyangka kalau Ellen akan senekat itu. Rafael merasa khawatir karena Ellen sempat demam. Sampai Ori pun tidak menyangka kalau Ellen bisa membuat obat itu. Tapi Ori sebelumnya sudah menyadari kalau Ellen akan seperti ini. Karena kalau dia memberitahukan Rafael, pasti Rafael akan menghentikannya. Ori pun meminta maaf kalau dia tidak memberitahukan kepada Rafael. Tapi Rafael mengetahui kalau Ori sedang menguji Ellen. Setelah sadar, Rafael langsung memarahi Ellen karena dia membuat orang cemas dengan mengurung diri di kamar. Ellen pun meminta maaf kepada ayahnya. Lalu di sana Ori datang dan melihat Rafael sangat terpukul karena dia tidak ingin melihat anaknya seperti itu. Ellen pun menanyakan kepada ibunya. Ibunya menjelaskan kalau Rafael terpukul karena dia tidak sempat menghentikan Ellen sebelum Ellen tumbang. Dan Ori juga memberitahu kalau kekuatan Ellen masih jauh dari sempurna. Dan dia menyuruh Ellen untuk latihan lagi. Tapi Ori juga memuji kalau Ellen bisa membuat obat itu. Setelah itu Ellen pergi menemui Sovel dan di sana dia melihat kalau obatnya sudah jadi. Dan Ellen pun bisa menepati janjinya pada orang-orang yang di pertambangan. Setelah itu, Ellen pun ada yang ingin dilakukannya lagi. Ellen pun ingin pergi ke pertambangan dengan ayahnya dan pamannya. Lalu di sana dia melakukan sihir pada dinding tambang itu. Seolah-olah emas dan perak dan berlian sudah ada di sana sejak awal. Setelah itu, Ellen memberikan obat ke semua pekerja di sana hingga sore hari. Setelah semua pekerja diberikan obat, Ellen pun ada yang ingin didiskusikan lagi dengan ayah dan pamannya. Di dalam kereta kuda, Ellen pun mendengar kalau ada gereja di kota yang melayani penanganan obat. Dan Ellen ingin menitipkan pengelolaan obat buatnya pada mereka. Sementara itu di rumah, Lavilia sedang belajar untuk menjadi bangsawan yang baik. Tapi dia sudah tidak mau belajar lagi karena dia datang ke sana bukan untuk menjadi seorang bangsawan. Dan Lavilia pun berlari dan sampai di taman. Dan dia pun bertemu dengan ayahnya. Dan Sovel pun meminta Lavilia untuk tidak berlarian di rumah. Tapi Lavilia tidak menerima karena semua orang suka menyuruh untuk tidak berlarian di rumah. Lavilia juga ingin menanyakan sesuatu kepada ayahnya. Namun Sovel menyuruhnya untuk menanyakan kepada ibunya. Dia pun marah dan langsung pergi dari sana. Rafael mengingatkan Sovel supaya dia mendengarkan ucapan dari putrinya. Sementara itu Lavilia pun mengadukan sifat ayahnya kepada ibunya. Namun ibunya pun tidak peduli dengannya. Lalu Lavia menjelaskan kedatangannya ke sana. Dia kesal dengan ayahnya yang tidak mau mendengarkan perkataan darinya. Dan dia juga sudah muak yang harus belajar setiap hari. Lalu ibunya merasa kalau mereka merendahkan dirinya dan anaknya. Dan Arya juga merasa sangat dikucilkan oleh keluarga Van Cleef.
Dan Arya langsung merasa frustasi, lalu Elizabeth masuk ke dalam kamarnya karena mendengar teriakan dari Arya. Namun Amelia langsung pergi dari sana. Setelah itu Elizabeth pun mendatangi Sophel dan menanyakan tentang keluarganya. Ibunya meminta Sophel untuk tidak mengabaikan Arya dan juga Lavilia, karena Lavilia menolak untuk menjadi seorang bangsawan. Sophel pun menjelaskan kalau selama Lavilia lahir dia tidak pernah tinggal bersama, dan Sophel juga mendaftarkan Lavilia di sebuah akademi dengan harapan Lavilia akan sadar ketika melihat anak dari bangsawan lainnya. Lalu Sophel menanyakan kepada ibunya alasan Lavilia selalu memberontak seperti itu, sedangkan Ellen tidak pernah. Namun ibunya marah karena Sophel membandingkan Ellen dengan Lavilia. Menurut ibunya, Lavilia itu butuh seorang ayah yang mau mendengarkannya, dan yang bisa dipercaya adalah ibunya. Tapi ibunya terlihat seperti itu. Besoknya Ellen masih terlihat memberikan obat di pertambangan, dan seorang penambang tersebut tidak sengaja memanggilnya sebagai putri tabib. Karena semua orang memanggilnya begitu, Ellen pun mengucapkan terima kasih kepada ayah dan pamannya karena Ellen telah memeriksa semua pekerjaan pada hari ini. Lalu Sophel mengatakan kalau klinik yang ada di kota sudah siap digunakan. Mendengar itu, Ellen pun senang karena Sophel kerjanya sangat cepat. Lalu Ellen pun digendong di bahu Sophel. Melihat itu, Sophel pun iri. Sementara itu, Ori tiba-tiba datang. Dia pun merasa bosan dan ingin ikut bersama kerja dengan mereka. Dan Ori juga mencemaskan mereka berdua. Tapi Ellen pun melarangnya karena kalau ibunya terlalu lama berada di sana, nanti sekitar tambang akan menjadi hutan yang lebat. Sophel pun menyuruh Ori untuk menghampirinya. Dia langsung memeluknya untuk menenangkan dirinya. Kemudian Ellen meminta untuk diturunkan. Mereka pun langsung pulang lagi ke dunia roh. Setelah mereka pergi, Sophel pun langsung pergi dari sana. Sementara itu Lavilia mengirim surat kepada Gadiel. Dia menuliskan kalau dia sangat senang bertemu dengan Gadiel. Dia juga ingin bertemu lagi dengannya. Lavilia juga ingin Gadiel menjaga kesehatannya karena ada wabah flu yang sedang melanda. Lalu di tempat Ellen dia sedang memeriksa pasien. Lalu orang tuanya mengatakan kalau anaknya tadi pagi mulai merasakan demam. Ellen pun mengkhawatirkannya karena demamnya yang sangat tinggi itu sangat berbahaya buatnya. Dia juga mengeluarkan gejala dehidrasi karena sangat banyak keringat yang keluar. Ellen pun meminta anaknya untuk dirawat di sini karena kalau tidak segera diobati maka bisa menular, dan Ellen juga meyakinkan kalau dia bisa sembuh dalam 3 hari. Ellen menyuruh ayahnya untuk membawakan obat penurun panas dan pilek. Lalu Ellen langsung menyiapkan obatnya. Ellen pun meminta perawat di sana untuk memberikan obat tersebut sesuai dengan anjuran yang Ellen berikan. Mendengar itu, orang tua anak tersebut hanya terdiam melihatnya. Kalian beruntung karena langsung diperiksa oleh putri, kata perawat itu. Orang tua itu langsung terkejut mendengar nama putri. Ellen yang mendengar itu marah karena dia tidak mau dipanggil seperti itu. Setelah itu Ellen dan yang lainnya langsung pergi dari sana. Sementara itu ayah dari orang tua itu bertemu dengan seseorang yang mencurigakan. Mereka sedang menceritakan putri tabib. Ayah anak itu terkejut setelah memakan obat darinya. Panas turun anaknya langsung turun. Ia juga mendengar kalau obat itu diberkahi oleh roh. Sementara itu Rasifel kedatangan tabib kerajaan. Dia juga sudah membaca surat permohonan untuk menyelidiki obat dari keluarga Van Krip. Dan Rasifel mengetahui tujuannya karena dia ingin menyembuhkan ibunya yang tidak kunjung sembuh-sembuh dari penyakit. Tapi tabib itu tidak ingin kedahuluan oleh mereka karena dia takut kalau masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada tabib kerajaan. Dan mendengar itu, Rasifel langsung mengizinkannya, hingga tabib itu senang mendengarnya. Rasifel menyetujui Hume karena dia masih muda dan juga Hume seorang penyihir roh. Sementara itu, Rasifel mengetahui kalau Gadiel suka surat menyurat dengan Lavilia. Rasifel juga mengetahui kalau keluarga Van Krip menyewa peramu obat yang hebat, dan gosip yang meramu obat itu adalah putri roh. Gadiel pun terkejut mendengar itu dan mengetahui kalau itu pasti Ellen. Di keluarga Van Krip, Loren memberitahukan kalau persediaan obat tidak mampu imbang dengan permintaan, sehingga terjadi perselisihan antara pasien yang membutuhkan obat. Ellen pun segera membuat sistem untuk memprioritaskan obat kepada pasien yang mengalami kondisi yang gawat, hingga Loren pun memuji Ellen yang langsung bertindak untuk memberikan solusi.
Tapi Ellen merasa segan karena pengetahuan tersebut milik leluhurnya, bukan miliknya. Rafael juga memberitahukan kalau tindakan itu membuat para leluhurnya menjadi tenang. Lalu Ellen pun membenarkannya. Ketika Rafael memeluk Ellen, Sophel mengatakan kalau Rafael terlalu memanjakan Ellen. Tapi dia tidak peduli dengan perkataan dari Sophel karena dia terlalu cuek kepada anaknya. Sophel berkata kalau anaknya selalu memberontak. Rafael menjelaskan kalau dia pasti marah karena Sophel selalu mengabaikannya, dan dia pun mengakuinya. Sementara itu Sophel menyela karena dia menerima laporan keamanan wilayah memburuk karena meningkatnya pendatang yang berobat. Sementara itu Rafael mendengar kalau ada gosip yang menyebar di wilayahnya kalau ada putri kecil dari keluarga Van Cleef yang sedang membagikan obat. Karena itu Sophel sudah menyiapkan pengawal untuk Ellen, dan pengawal itu adalah anak dari Alberto. Sophel menjelaskan dia bernama Kai dan umurnya 13 tahun. Ellen pun terkejut kalau Alberto sudah menikah dan mempunyai anak. Lalu Kai juga mengucapkan terima kasih kepada Ellen karena dulu dia pernah menyelamatkan ayahnya. Tapi Rafael menolaknya karena menurutnya Ellen tidak suka yang mengawalnya dari manusia. Dan Rafael pun menyuruh pengawal Ellen untuk datang. Ketika datang mereka semua terkejut karena ada seekor harimau yang datang. Ellen menjelaskan supaya mereka tenang karena Van adalah orang yang baik. Rafael juga memilih Van karena dia telinganya sangat peka bisa mendengar obrolan dari jauh. Tapi Sophel menolaknya karena wujudnya sangat besar dan akan membuat keributan di kota. Lalu Van berubah wujud menjadi manusia. Ellen yang melihatnya merasa senang kalau dia sudah bisa berubah menjadi manusia. Malam harinya, Hume dan Gadiel sedang mencari informasi terkait obat yang ada di keluarga Van Cleef. Tapi Hume tidak ingin terlalu dekat dengan Gadiel hingga pengawal yang mendengarnya marah terhadapnya. Tapi Gadiel pun tidak mempedulikannya karena sekarang kalau dia bukan seorang pangeran melainkan gadit. Hume pun ingin segera mendapatkan obat itu dan mencari cara untuk membuatnya dan mencari tahu kebenaran tentang obat tersebut. Apa itu buatan manusia atau diciptakan dari roh? Hume pun melihat ke langit. Di sana dia melihat roh angin dan menghentikan penyebaran wabah dengan meniupkan penyakit untuk memurnikannya. Hume merasakan kalau ada roh tingkat tinggi yang berada di desa ini dan membenarkan gosip roh yang menciptakan obat itu. Pagi harinya ketika Lavilia sedang tertidur di area taman, pelayan memberikan surat dari Gadiel terhadapnya. Tapi pelayan itu melarangnya memanggil nama pangeran. Tapi dia marah dan menyuruhnya untuk pergi. Ketika dibuka suratnya, Lavilia merasa senang. Di dalam klinik, para tabib mengatakan kalau usulan dari Ellen berjalan dengan baik. Namun banyak pasien yang ingin datang lebih awal karena ketakutan tidak kebagian obat. Karena takut akan banyak kericuhan, Ellen berniat membuat obat lebih banyak lagi. Namun Rafael menolaknya. Ellen pun memohon kepada ayahnya untuk membantu mereka sekali lagi. Namun Rafael tetap melarangnya. Sore harinya mereka pun pulang dan pelayan rumah terkejut melihat harimau besar. Van langsung berubah menjadi manusia dan langsung mengenalkan dirinya kalau dia adalah pengawal dari Ellen. Lalu Ellen menghampiri Loren, dia pun akan membuatkan teh untuknya. Melihat itu, Sophel meminta Loren untuk memberitahukan Arya dan Lavilia serta ibunya kalau dia ingin mengajak makan. Loren sangat senang mendengar itu dari Sophel. Ketika mereka sedang beristirahat, ada pelayan di sana mengatakan kalau Lavilia tidak ada di kamarnya. Sophel dan yang lainnya langsung mencari ke kamarnya, namun di sana tidak ada siapa-siapa. Sophel pun menanyakan kepada istrinya, namun dia juga tidak tahu. Sophel pun merasa bersalah karena dia tidak pernah mendengar yang Lavilia inginkan. Van langsung membuka jendela untuk mendengarkan suara dari kejauhan. Dia pun mendengar ada yang mengatakan dapatkan obat itu dan putri itu. Ellen mengira kalau dirinya lah yang seharusnya diculik, namun mereka malah menculik Lavilia. Sophel langsung terkejut. Ellen pun langsung meminta maaf kepada pamannya karena dia menciptakan obat jadi Lavilia diculik. Sementara itu pelayan di sana datang dan memberitahukan sebelum Lavilia menghilang, Gadiel mengirimkan surat kepadanya. Rafael menanyakan kenapa bisa. Dia menjelaskan kalau Gadiel pernah ke sini untuk menemui Ellen. Dan sejak Lavilia bertemu Gadiel hari itu, mereka saling mengirim surat. Dan dia langsung memberikan surat yang dibaca pada hari ini yang tergeletak di mejanya.
Ketika dibaca, Gadiel meminta Lavilia untuk menyuruhnya keluar. Rafael mulai mengetahui kalau keluarga kerajaan mengincar obat dari Ellen. Dan surat ini sudah menjadikan bukti, kata Sovel. Ellen juga setuju, tapi dia tidak tahu alasan Gadiel memanggilnya. Mereka pun menanyakan kepada Van dan meminta untuk mengantarkannya ke sana. Di tempat Gadiel, Hume mulai mengerti syarat yang diberikan oleh Rasivel, yaitu mengajak Gadiel ikut dalam penyelidikan. Seketika itu, Sovel dan yang lainnya datang. Sovel pun marah dan menanyakan di mana putrinya. Enan langsung datang ke sana dan mengatakan kalau Lavilia tidak ada di sana. Mendengar itu, Sovel pun langsung terpuruk. Ketika Gadiel mau mendekati Ellen, Sovel langsung berada di sana dan mengingatkannya untuk tidak mendekati Ellen. Hume yang melihatnya mulai mengerti kalau keluarga kerajaan terkena kutukan roh. Sovel pun langsung menanyakan kenapa Gadiel memanggil Lavilia, dan Sovel langsung memperlihatkan surat yang dikirimkan oleh Gadiel. Pengawal Gadiel marah terhadap Sovel karena dia dianggap sudah keterlaluan. Namun Gadiel memarahi mereka. Gadiel pun ingin melihat surat itu. Gadiel pun mengakuinya kalau dia suka surat menyurat, namun dia tidak menulis surat itu. Tapi Sovel melihat kalau ada lambang kerajaan pada surat itu. Gadiel menegaskan lagi kalau dia tidak menuliskan itu. Lalu Rafael menanyakan yang dilakukannya di sini. Gadiel pun menjelaskannya kalau dia sedang menyelidiki obat yang manjur untuk wabah yang ada di wilayah Pancreef. Lalu ada rumor kalau Ellen lah yang menemukan obat yang manjur itu. Karena itu raja memintanya untuk memastikan rumor itu sebelum Ellen celaka. Ellen pun merasa aneh kalau raja mencemaskan dirinya. Hume pun langsung mendekati Ellen dan menanyakan apa kamu putri roh. Karena Hume mempunyai teman roh bernama Ash. Ellen terkejut karena pekerja kerajaan ada yang menjalin kontrak dengan roh. Hume pun meminta Gadiel untuk tidak mendekatinya karena dia akan memperlihatkan temannya kepada Ellen. Ash pun langsung keluar. Ketika dia melihat Ellen, dia pun langsung lompat kepadanya. Melihat itu, Hume menyadari kalau ada campur tangan roh dalam pembuatan obat ini. Ellen pun mengakuinya karena obat itu sudah menyebar sampai ke ibu kota. Ellen pun mengenalkan dirinya kepada mereka dan Ellen pun akan memberikan informasi terkait obat itu. Dan Ellen juga mengatakan kalau keluarga kerajaan terbukti terlibat dalam kasus penculikan ini, maka mereka akan menerima akibatnya. Mereka akan tahu kebenarannya setelah menemukan Lavilia. Ellen pun meminta Gadiel untuk membantu mencarinya. Tapi pengawal mereka tidak terima pekerjaan Ellen. Ellen pun menjelaskan kalau mereka sudah gagal menjalankan misi dan kalian juga tidak bisa melaporkan kepada raja karena raja pasti akan merasa kecewa mendengar laporan itu. Mereka pun bisa memperbaiki keadaan dengan menyelamatkan Lavilia. Dan itu adalah penawaran dari Ellen. Dia akan menyerahkan detail bentuk fisiknya kepada mereka. Maka dengan itu misi mereka akan selesai. Dengan syaratnya Lavilia harus kembali dengan selamat. Mereka pun langsung melihat peta dan memperkirakan tempat persembunyian yang menculik Lavilia. Ketika pengawal menunjuk salah satu tempat, Sovel menjelaskan kalau itu adalah bekas tambang yang sudah tidak dipakai lagi. Rafael pun langsung menebak kalau mereka di sana. Ellen pun langsung menyuruh Van supaya mencari informasi lewat angin. Van pun langsung berubah lagi menjadi harimau. Rafael menjelaskan kalau dia roh angin yang memiliki wujud manusia. Hume pun teringat dengan roh yang meniupkan penyakit ke langit. Mereka pun menunggu informasi dari Van. Mereka pun harap-harap cemas. Tidak lama kemudian Gadiel memanggil Ellen karena dia ingin ada yang dibicarakan dengannya. Ellen pun menerimanya, namun Van datang melaporkan kalau di sana ada 7 pria dan seorang gadis. Rafael pun langsung mengajak Sovel untuk langsung ke sana. Setibanya di sana, para perampok berdatangan. Rafael pun menyuruh Sovel untuk menyelamatkan putrinya dan dia akan menangani musuh yang ada di sana. Ketika mau mengejar Sovel, Rafael langsung mencegahnya dan langsung marah dengan kelakuan mereka. Seketika itu Ori datang ke sana. Rafael dan Ellen pun terkejut. Ori pun ingin membantu mereka. Melihat itu, mereka salah satu dari penjahat itu mengetahui Ori dan Rafael pada insiden prahara monster. Dan dia adalah pahlawan dan rohnya yang menyelamatkan dunia. Mereka langsung mengeluarkan kekuatannya dan penjahat itu pun langsung kalah seketika. Ellen dan Van terkejut melihat itu. Setelah itu Ori pun langsung pulang lagi. Sovel dan Alberto masih mencari Lavilia.
Di sana akhirnya Sovel menemukan Lavilia. Bos penjahat pun langsung menyambut mereka. Ketika menyerang, Sovel berhasil memegang senjata bos penjahat itu. Dalam satu kali pukulan dia pun langsung kalah. Lavilia pun selamat dan mereka pun keluar sambil membawa penjahat itu. Dan Rovel menyuruh Alberto untuk menyerahkan mereka ke tentara penjaga. Setelah pulang, Ellen memuji aksi dari orang tuanya. Pan pun sama dan tiba-tiba Ori datang. Rovel mengatakan kalau dia sudah lama tidak bertarung dan lupa cara menahan kekuatannya. Dan Rovel juga ingin sesekali menggunakan kekuatannya dengan Ori supaya kemampuannya tidak tumpul. Tidak lama Lavilia pun sadar dan Gadiel langsung masuk ke sana. Lavilia senang melihat kedatangan Gadiel. Tidak lama Gadiel pun akan pulang. Lavilia mengucapkan terima kasih karena Gadiel mencemaskan dirinya. Setelah itu Lavilia turun dan langsung memarahi Ellen. Dia diculik karena gara-gara Ellen, tapi Sovel memberitahukan kalau Lavilia diculik itu gara-gara Lavilia suka menyurati Gadiel dan tidak ada hubungannya dengan Ellen. Tapi Lavilia iri karena mereka selalu membanggakan Ellen, padahal dia juga merupakan keluarga Van Cleef. Lavilia pun langsung menanyakan kepada Ellen. Ellen menjelaskan kalau dia hanya membantu keluarga Van Cleef sebagai putri dari Rovel. Lavilia menanyakan apa Ellen seumuran dengannya, karena Ellen lebih kecil dari segala sisi. Mendengar itu Ellen langsung terpuruk. Rovel langsung menenangkannya kalau Ellen juga nanti akan menjadi besar, karena yang Ori juga besar. Melihat itu Van marah karena Lavilia telah menghina Ellen. Rovel langsung menyuruh Ellen untuk istirahat dan tidak memikirkan ucapan dari Lavilia. Di sana juga Ellen menyuruh Van supaya tidak marah kepada Lavilia karena dia adalah sepupunya. Van langsung menyuruh Ellen untuk mengelus-ngelusnya supaya dia menjadi tenang. Rovel langsung marah dan Ellen menyuruhnya untuk melakukan itu juga. Rovel pun langsung senang. Seketika itu Ellen ingin cepat-cepat dewasa. Rovel juga menjelaskan kalau roh juga tidak bisa menahan pertumbuhan dan mereka juga pasti akan tumbuh menjadi dewasa. Tapi Rovel tidak mau dia dewasa dan menikah dengan orang lain karena pasti akan meninggalkannya. Dan mereka pun langsung tidur di atas tubuh Van. Setelah itu Rovel memberitahu kepada Sovel kalau Ellen baik-baik saja. Dan sekarang Sovel mengerti kenapa dia sering memberontak seperti itu. Lalu mereka membicarakan masalah tadi. Di tempat lain Van tidak percaya kalau dia harus mengawal Ellen dengan seorang manusia. Kai juga merasa terhormat bisa bekerja sama dengan roh agung. Dan Kai sendiri tidak bisa pergi ke negeri roh, jadi wajar jika Van menjadi pengawalnya. Dan dia juga sama ingin melindungi Ellen. Dan Kai langsung mengajak kerjasama untuk menjaga Ellen. Van pun langsung menerimanya. Besoknya Gadiel datang ke kediaman Van Cleef. Ellen langsung menanyakan pendapatnya mengenai surat yang diterima Lavilia. Ellen juga menanyakan kalau Gadiel tahu siapa pengirimnya. Dia mengetahui kalau raja yang mengirimnya karena dia bercerita kalau dia suka surat menyurat dengan Lavilia. Tapi Ellen mengetahui rencananya kalau raja ingin Gadiel mendekati Ellen dengan ayahnya dengan memanfaatkan Lavilia untuk tanya soal obat. Dan mereka juga berpendapat kalau rajalah dalang penculikan Lavilia. Pengawal Gadiel pun tidak percaya karena mereka tidak ada hubungannya dengan keluarga kerajaan. Lalu Rovel menanyakan bukti kepada mereka. Ellen pun tidak mau membahas itu lebih lanjut dan dia juga sesuai janji akan memberikan obatnya. Setelah memberikan itu, Ellen mengatakan kalau itu terserah mau diteliti atau diberikan kepada pasien. Namun Gadiel menanyakan proses pembuatannya, tapi Ellen tidak bisa memberitahu detail obat itu kepada keluarga kerajaan. Kalaupun diberitahu, mereka pun tidak akan tahu detail dan teknik pembuatannya. Hume pun tidak mengerti perkataannya. Ellen menjelaskan lebih lanjut kalau mereka tidak bisa membuat obat itu di dunia manusia dan roh juga tidak bisa membuatnya. Hume langsung menanyakan kalau itu adalah obat apa, tapi Ellen tidak bisa memberitahu dan menyuruh rohnya untuk mencari tahu sendiri. Ketika Es melihat obat itu, dia pun tidak tahu dan roh juga tidak butuh obat. Hume beranggapan kalau bahannya dari negeri roh, tapi Es mengatakan kalau itu bukan dari sana. Ellen juga menegaskan kalau yang bisa membuatnya hanyalah dia saja. Dan mereka juga cuma memberikan obat itu saja. Dan obat itu juga membunuh sumber penyakit, tapi juga mematikan energi sehat di perut. Pasien harus minum sampai penyakitnya hilang dan harap memperhatikan tata cara kebersihannya dengan ketat. Jika tidak, obat yang mereka sediakan tidak cukup.
Mereka juga disuruh untuk menanyakan caranya kepada tabib yang ada di sini. Dan jika salah dosis, maka itu akan menjadi racun. Loren pun menyuruh Hume untuk mengikutinya. Ellen pun sudah memberikan sesuai janji, tapi kalau mereka ingin obat itu lagi, maka mereka harus bayar. Gadiel pun tidak bisa memutuskan dan harus meminta dulu pendapat raja. Ellen juga menitip pesan pada raja kalau mereka ingin harga yang sepadan dan Ellen yang akan mengurus penculik Lavilia, tapi mereka tidak bisa menerimanya. Dan Ellen juga mengabaikan perkataan mereka kalau para penculik itu tidak ada hubungannya dengan keluarga kerajaan. Ellen juga menitipkan pesan kepada raja kalau mereka akan menyesal karena sudah mencari masalah dengan keluarganya. Ketika Ellen pergi, Gadiel pun menyuruhnya untuk menunggu karena dia ingin berbicara berdua saja. Ellen pun meminta ayahnya untuk meninggalkannya berdua. Ketika berduaan, Ellen pun langsung mengatakan kalau keluarga kerajaan telah melakukan hal yang tidak pantas terhadap roh. Gadiel juga mengetahui kalau keluarga kerajaan pernah meminjam kekuatan roh untuk selamatkan kerajaan. Ellen juga mengatakan kalaupun paham, tak seharusnya meminta maaf karena keluarga kerajaan telah melakukan hal yang tabu. Dan Ellen juga tidak bisa menghapus kesedihan para roh korban. Bagi mereka itu masa lalu, tapi bagi roh kalau itu kejadian yang seperti terjadi kemarin. Dan Ellen juga telah memperingati raja, tapi dia tetap mengincar keluarganya. Wabah ini akan menyebar dengan cepat dan ibu kota akan menjadi kacau dan raja telah meremehkan keluarganya. Jadi mereka pun tidak akan menolong semua perbuatannya dan Ellen juga memperingati kalau mereka jangan berurusan dengan keluarganya lagi. Dan Ellen pun langsung pergi dari sana. Obat pun sudah ada di tangan raja. Gadiel dan Hume pun langsung menghadap. Dan Rasifel tidak melihat Rovel dan yang lainnya hingga dia berpendapat kalau mereka sudah ketahuan. Gadiel langsung marah karena dia telah dijadikan bidak oleh ayahnya sendiri, tapi ayahnya hanya tersenyum mendengarnya. Setelah itu Rasifel menyuruh mereka untuk segera mengumpulkan tabib yang ada di negeri ini dan menyuruh evakuasi ratu dan keluarganya supaya mereka meninggalkan ibu kota. Dan Rasifel pun akan menerima pembalasan dari keluarga Van Graep karena dia salah menilai keluarga itu. Hume memberitahukan kalau obat yang diberikan itu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan pasien ibu kota. Rasifel tahu kalau ibu kota akan kacau dipenuhi dengan pasien dan memerintahkan untuk membatasi akses masuk ke ibu kota. Gadiel pun tidak akan pergi dan akan melihat semuanya dari dekat. Ellen pun langsung memeriksa para penculik itu. Ellen meminta mereka untuk menuruti kata-katanya dan Ellen akan menjamin keselamatan mereka. Mereka pun disuruh untuk menyebarkan gosip bahwa seluruh obat klinik di wilayah Van Graep yang jumlahnya sedikit telah direbut oleh keluarga kerajaan. Ketika mereka menyebarkan itu, maka mereka akan dibantu untuk kabur ke luar negeri. Mereka pun langsung dibawa keluar. Ellen juga menyuruh kepada Sovel kalau Ellen dan ayahnya akan pergi untuk mengumpulkan bahan obat. Tapi Sovel menanyakan negosiasi dengan keluarga kerajaan. Ellen menjelaskan kalau dia sudah menyampaikan ke Gadiel kalau Ellen akan meminta imbalan untuk pasukan yang akan dikirim selanjutnya. Sovel pun langsung mengucapkan terima kasih kepada Ellen. Para penculik itu langsung menyebarkan rumor yang disuruh oleh Ellen. Rumor itu langsung menyebar dan membuat keresahan di masyarakat. Masyarakat pun langsung pergi ke klinik, tapi tabib di sana sudah tidak mempunyai obat lagi. Masyarakat pun tidak percaya dan langsung menerobos masuk ke klinik. Di istana pun sudah banyak rakyat yang berkumpul. Gadiel menyuruh penjaga untuk menangani mereka. Rasifel memberikan perintah untuk membuka klinik di sekitar kerajaan dan kirim tabib ke sana. Namun pengawal itu mengatakan kalau rakyat menuntut untuk obatnya. Di dunia roh, Ellen menangis melihat rakyat yang begitu menderita. Orang yang di sana meminta maaf karena dia harus menderita di antara manusia dan roh. Tapi Ellen mengerti semua itu. Pengawal di sana melaporkan kepada Gadiel kalau utusan yang dikirim ke keluarga Van Graep sudah kembali. Tapi obatnya tidak ada karena Rovel dan yang lainnya sedang mencari bahan. Gadiel terkejut mendengarnya. Para roh di sana mengkhawatirkan Ellen karena dia sekarang jarang tersenyum. Para roh pun langsung menghibur Ellen. Mereka pun berhasil membuat Ellen tertawa dan para roh pun senang melihat Ellen tersenyum lagi. Rovel dan Ori pun senang melihat anaknya bisa tersenyum lagi. Ellen pun langsung meminta maaf karena telah membuat mereka cemas.
Ellen pun meminta izin kepada orang tuanya untuk membantu mereka. Mereka pun mengizinkannya. Karena dulu juga Rafael pernah melakukan hal yang sama untuk melindungi keluarga Van Crypt. Mendengar itu, Ori senang kalau Ellen sayang pada manusia dan roh. Di sana Ellen melihat kalau keluarga kerajaan bingung karena sudah kehabisan obat. Lalu mereka terkejut melihat Rafael dan Ellen datang ke sana. Tabib pun langsung memohon untuk memberikan obat pada mereka. Ellen pun langsung memberikan 2 obat yang berbeda. Hume langsung mengambil obat itu dan mengucapkan terima kasih kepada mereka. Rafael pun langsung memperingati lagi untuk tidak mempermainkan mereka lagi dan langsung pergi dari sana. Setelah kembali ke dunia roh, dia pun disuruh istirahat oleh ayahnya, tapi Ellen ingin pergi untuk menemui seseorang. Di sana Gadiel terkejut kalau Ellen ada di sana. Ellen pun membahas prahara yang terjadi waktu itu. Gadiel pun sadar kalau itu adalah sebuah kesalahan karena mereka juga membutuhkan kekuatan roh. Ellen pun melihat lagi kutukan yang ada pada Gadiel. Ellen juga memberitahu kalau dia telah memberikan obat kepada tabib kerajaan. Gadiel langsung senang dan mengucapkan terima kasih. Dan ketika Gadiel tambah parah sakitnya, Ellen pun mulai mengkhawatirkannya dan Ellen pun berpamitan. Namun dia akan datang lagi bersama dengan ayahnya. Setelah di dunia roh, Van melihat Ellen dan memanggilnya. Dia pun langsung salting dan ingin pergi tidur. Besoknya Rafael sudah meminta Sovel untuk memulai pengobatannya di wilayahnya. Lalu Ellen pun memanggil beberapa roh agung. Dia meminta Laban untuk memulihkan stamina penduduk Van Crypt dan untuk meningkatkan penyembuh alami mereka. Sedangkan Krairen disuruh untuk memulihkan pasien dengan kondisi terparah dan mereka pun langsung memulainya. Dan Ellen juga meminta memasang pelindung yang aktif sihir. Lalu dia juga menyuruh roh tanah Boden untuk menyumburkan magnesium dan kalsium merata ke seluruh ladang. Ellen pun mengulangi itu sampai siklus wabah mereda hingga banyak yang ingin pindah ke wilayah Van Crypt. Ladang pun banyak yang mengolah dan para pedagang pun banyak yang berdatangan ke tempat berkumpulnya orang-orang. Hingga wilayah Van Crypt menjadi wilayah yang paling aman. Rafael ada di istana dan mengatakan kalau Rasivel tidak akan menang melawan Ellen. Dan Rafael juga di sana melihat kalau Rasivel sudah sembuh total. Rasivel mengiyakannya karena itu adalah obat dari mereka. Sementara itu, di dunia roh, Ellen sedang bermain dengan Van. Di sana kedua orang tuanya memuji kehebatan Ellen, dan Ellen pun langsung menyambut kedatangan orang tuanya.